Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK 4 Solok Selatan di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya bersama rekan saya yaitu Ibu Yuniarti. Beliau adalah guru IPAS di SMK 4 Solok Selatan. Ya. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, luar biasa sekali ya Bu Yuni ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Yuni. Sebelum nanti kita akan melaksanakan supervisi akademik atau observasi kelas. Nah, nanti Bu Yuni saya akan bertanya-tanya ini mengenai pembelajaran yang akan Ibu Yuni lakukan nanti. Nah, kira-kira Bu Yuni, materi apa yang akan Ibu Yuni sampaikan nanti di pembelajaran nanti? Bu Fitri, karena nanti pertemuan kami yang ketiga, materi yang saya ambil itu hukum kekekalan energi mekanik, Bu. Iya. Berarti hukum kekekalan ya Bu Yuni? Iya, iya. Ya, dari materi tersebut, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Yuni capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 Bu. Yang pertama, membandingkan energi kinetik dengan energi potensial pada titik tertentu. Kemudian menganalisis hubungan energi kinetik, energi potensial dan energi mekanik. Yang terakhir, mendeskripsikan hukum kekekalan energi mekanik, Bu. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, apa saja area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan 2 aspek saja Bu ya, aspek pengetahuan dan keterampilan Bu. Nah, untuk aspek pengetahuan, siswa saya itu bisa menghubungkan materi yang saya berikan dengan kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian ada aplikasi dari ilmu yang saya ajarkan pada kehidupan sehari-hari. Sementara untuk keterampilannya Bu, karena nanti kita memakai virtual lab, jadi saya membiasakan siswa saya itu untuk menggunakan perangkat komputer atau IT Bu. Menggunakan IT ya Bu ya. Berarti dari 2 aspek tadi Bu Yuni, strategi apa yang Bu Yuni pakai nih di dalam strategi ya Bu ya? Karena sekarang kita udah kurikulum merdeka, maka strategi pembelajaran yang saya pakai itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi 3, ada diferensiasi konsep, di mana nanti sama dengan tujuan pembelajaran tadi ya Bu ya. Konsep dari materi yang saya ajarkan itu ada aplikasinya pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa saya itu paham, oh ini yang diajarkan dulu ternyata sudah ada dalam kehidupan keseharian kita begitu. Sementara untuk prosesnya Bu ya, saya membuktikan materi tadi dengan virtual lab. Jadi siswa bisa menentukan sendiri berapa energi yang didapatkan jika menggunakan teks simulasi tadi, serta diferensiasi produk Bu. Luar biasa sekali ya Bu Yuni ya. Dari strategi kita masuk di Bu ini ke modelnya, model pembelajaran seperti apa nih Bu Yuni pakai? Baik Bu Fitri, model pembelajaran saya memakai pembelajaran PBL, di mana nanti saya akan memberikan video pembelajaran yang memang ada dalam keseharian mereka, serta saya memberikan pertanyaan. Nah ini, jadi siswa sendiri itu saya berikan dulu masalah. Kemudian nanti pada proses pembelajaran siswa yang menemukan solusinya. Luar biasa ya Bu Yuni. Jadi kira-kira dari metode metode pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut apa ya? Metode sama seperti tujuan Bu, ada 3 metode tanya jawab. Nah, sesuai dengan video yang saya tampilkan tadi. Nah, di sana saya akan bertanya. Karena video sebagai persepsi atau orientasi permasalahan saya itu roller coaster ya Bu ya. Kita kan tahu Bu, roller coaster itu tidak ada mesin Bu. Tapi kenapa dia bisa bergerak? Nah, di situ nanti akan timbul tanya jawab Ibu. Ada tanya jawabnya berarti ini mengenai video yang ditayangkan tadi. Video tanya jawab, kemudian nanti diskusinya
mereka menentukan sendiri pada titik tertinggi berapa energi kinetik dan potensialnya yang mereka dapatkan. Nah, sementara untuk penugasan dengan data yang sudah mereka dapat tadi, mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data yang mereka dapatkan dari virtual lab. Melalui virtual lab. Berarti semua siswa sudah bisa menggunakan virtual lab itu ya, Bu? Iya, itulah Bu, sesuai dengan strategi tadi Bu ya. Saya menggunakan area pengembangan tadi maksudnya Bu ya. Ada keterampilan, jadi siswa itu saya latih menggunakan IT, menggunakan bagaimana menggunakan mouse dan sebagainya biar siswa itu terbiasa. Jadi mereka terlatih ya Bu ya. Oke. Kira-kira dari metode yang Bu Yuni gunakan, ada nggak media pendukung lainnya? Pasti ada ya. Karena saya tadi pada orientasi masalah menampilkan video, berarti tentu ada dari YouTube, kemudian virtual lab dengan PET simulasi Bu. PET simulasi ini juga dipakai di dalam pembelajaran. Iya, ini merupakan sebuah aplikasi. Aplikasi. Berarti nanti siswa menggunakan laptop atau bagaimana Ibu? Laptop bisa Bu, komputer juga bisa. Komputer juga bisa. Berarti Bu Yuni menyediakan medianya. Iya. Oke. Luar biasa sekali Bu Yuni. Saya juga tidak sabar mau melihat observasinya nanti ya. Kira-kira nih Bu Yuni, kapan waktunya ini Bu Yuni pelaksanaan pembelajaran ini? Kalau minggu depan aja gimana Bu? Hari Senin minggu depan setelah hari Senin ya. Setelah upacara kira-kira jam berapa itu Bu Yuni? Sekitar jam 8:30-9 lah. Berarti 8.30 ya Bu Yuni. Nanti hari Senin jam 8.30 saya akan masuk ke dalam kelas Ibu Yuni melakukan supervisi akademik. Kemudian nanti setelah itu kita akan mengadakan percakapan pasca observasi lagi ya Bu Yuni ya. Nanti berjumpa lagi kita ya Bu Yuni. Nah Bu Yuni, di akhir percakapan kita ini kira-kira apa sih yang Ibu Yuni dapat? Yang saya dapat itu banyak sekali ya Bu ya. Dari karena sebelumnya tidak terpikir, karena Ibu memancing apa metode, apa strategi, akhirnya saya kepikiran sendiri begitu ya. Jadi saya rasa ini sangat membangun sekali percakapan kita kali ini. Terima kasih ya Bu Yuni ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti di hari Senin ya Bu Yuni. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Sampai jumpa di observasi atau supervisi akademik dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang, Bu. Sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ibu minta Fando ya untuk memimpin doa. Siap. Pada guru, hormat berat, doa mulai. Siapa yang hari ini tidak datang? Fajrul ya. Kenapa? Apa alasannya? Sakit ya. Berarti cuman di kelas kita ini cuman Fajrul yang tidak datang ya. Oke. Untuk kali ini materi kita yaitu mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang energi itu. Nah, siapa di sini yang masih ingat? Apa itu energi? Belakang, Ronald? Kekuatan, Bu. Kekuatan, siapa lagi? Apalagi selain kekuatan? Tenaga, Tasya. Nah, siapa di sini yang bisa melengkapi? Apa itu energi? Yang depan? Nia ya?
Itu yang lengkap ya. Jadi energi merupakan kemampuan dalam melakukan usaha. Beri tepuk tangan dong untuk Nia. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang ada sebuah video ya. Kita saksikan bersama. Oke. Nah, coba perhatikan. 189 meter dan total waktu yang dibutuhkan untuk melintasinya yaitu sekitar 55 detik saja. Tidak cuma kecepatan saja, kalian juga akan menaiki trek setinggi 52 meter pada waktu menaiki Dodonpa ini. Oke, dari tayangan kita tadi itu menceritakan tentang apa, nah? Apa permainannya? Nah, apakah Ananda sudah pernah menaikinya? Belum, tapi sudah pernah lihat ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, dari roller coaster ini, apakah dia bisa bergerak itu menggunakan mesin? Apakah mempunyai mesin? Tidak. Tapi kenapa dia bisa bergerak? Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan membacakan atau menyebutkan tujuan-tujuan pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, pada materi ini yang kita harapkan adalah pertama, Ananda dapat membandingkan energi kinetik dengan energi potensial pada titik tertentu. Ini nanti akan kita buktikan dengan simulasi PET ya. PET simulasi nanti. Kemudian menganalisis hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, yang terakhir, Ananda dapat mendeskripsikan hukum kekekalan energi. Ya? Nah, berikutnya Ibu ada sebuah video lagi. Coba perhatikan ya. Alright guys, the reason we have 6 tracks is when you increase the height, you're also increasing the potential energy. I call it the splat test. Who wants to get started? Yeah! Alright, let's go! Nah, ya. Dari video kita yang kedua, siapa di sini yang dapat menceritakan? Video tadi menceritakan tentang apa? Bagus sekali ya. Ya, jadi kenan tadi itu dapat memecahkan telur. Ya, ada yang dapat memecahkan, ada yang sebatas retak saja, ada yang tidak retak sama sekali. Ini nanti bisa Ananda buktikan dengan PET simulasi. Nah, untuk membuktikannya itu silakan Ananda membentuk kelompoknya dan mengerjakan LKPD. Oke, silakan. Oke, untuk kelompoknya Ibu bagi 1, 2, 3, kelompok 1. Silakan Ananda mengambil tempat di laptop yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu sediakan. Ini LKPD-nya, silakan Ananda baca petunjuknya ya. Setiap anggota dalam kelompok dapat LKPD ya. Di sini 3. Nah, coba perhatikan dulu ya, Nak.
semua laptopnya sudah terpasang menu untuk ini ya? Sudah semuanya sudah seperti ini? Nah, coba perhatikan. Coba lihat tabel yang ada di LKPD masing-masing. Ya. Berapa massa yang dia minta? Oke. Jadi pena lo. Ibu, berarti kalau walaupun energi potensial dan energi kinetik berbeda, akan tetapi hasilnya sama ya, Bu? Ya, jadi untuk energi total ya, walaupun ketinggian yang berbeda, masanya sama, maka energi totalnya akan sama. Ini terbukti dari praktikum tadi kan? Ya, begitupun dengan ini. Massa yang sama, ketinggian yang berbeda, maka energi total yang kita dapatkan juga Juga sama. Coba lihat pertanyaannya. Mana kelompoknya sudah selesai menyiapkan LKPD-nya? Baik, kita akan presentasi ke depan. Nah, kembali Ananda ke posisi semula ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bersama saya Wildatul Fikra. Saya Salana Krisma. Masuk saja pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana energi potensial pada titik tertinggi dan titik terendah. Pada titik tertinggi, energi potensial maksimum, sementara pada titik terendah energi potensial nilainya kecil atau bahkan bernilai nol. Mempengaruhi besarnya energi potensial, massa benda dan ketinggian. Semakin besar massa satu benda, maka besar pula energi potensial yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Jika semakin tinggi letak satu benda, maka energi potensial akan besar pula. 3. Bagaimana energi kinetik pada titik tertinggi dan titik terendah? Energi kinetik kebalikan dengan energi potensial pada titik terendah. Justru nilainya maksimum, sementara pada ketinggian ternilai kecil atau nol. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik? 1. Massa benda. 2. Kecepatan. Jika nilai massa dan kecepatan besar, maka energi kinetik yang dihasilkan juga besar. Berdasarkan hasil penelitian tadi, kami menemukan rumus untuk mencari energi mekaniknya. Jadi, untuk menentukan hasil energi mekaniknya, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, dari pembelajaran kita yang tadi, kemudian diikuti oleh praktikum dengan menggunakan virtual lab ya, pet simulation. Siapa di sini Ananda yang dapat menyimpulkan? Ya, Bu. Fando, coba simpulkan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu berdasarkan penelitian mekanik. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Ibu ada refleksi ya. Coba angka di bawah ini yang mewakili perasaanmu. 4. Semuanya setuju dengan nomor 4? Setuju ya? Oke. Untuk berikutnya, untuk menguji apakah kamu memahami materi ini apa tidak, Ibu akan memberikan asesmen pengetahuan. Di sini ada 3 buah soal objektif. Silakan salah satu Ananda lingkari. Baik. Nah, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah energi terbarukan lagi ya. Ibu harap Ananda tetap kehadirannya seperti ini. Dan terima kasih Ibu ucapkan atas pembelajaran dan keaktifan Ananda hari ini. Ya, silakan tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup pula dengan doa atau bersyukur. Ya, Fando, silakan. Saya berdoa, siap, bersyukur,
Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK 4 Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Yuniarti. Beliau adalah guru IPAS di SMK 4 Solok Selatan. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Cencen Putri Ayu, adalah pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni, Ibu Cencen. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Ibu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fitri, sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu Yuni. Baiklah Ibu Yuni, hari ini kita akan mengadakan pasca observasi, yang mana Bu Yuni sebelumnya sudah melakukan pra observasi dan supervisi akademik pada pembelajaran yang Bu Yuni lakukan kemarin. Nah, yang saya mau tanyakan nih Bu Yuni, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Yuni pada saat pembelajaran kemarin? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang karena pembelajaran saya di kelas berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Fitri. Iya. Berarti sudah lancar ya Bu Yuni. Bagian mananya nih yang Bu Yuni yang lancar itu? Iya. Mulai dari rancangan pembelajaran yang saya buat ya Bu ya. Mulai dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian metodenya juga, serta media saya memberikan berupa video itu sudah bisa dilakukan dengan baik Ibu. Ya, sudah berjalan dengan baik. Ya, berarti tercapaiannya sudah, tujuan pembelajaran sudah lancar. Berarti sudah tercapai ya Bu Yuni ya. Di area pengembangannya bagaimana Bu Yuni? Area pengembangannya karena kita mengambil pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Pada pengetahuan siswa sudah memahami begitu ya dengan model pembelajaran PBL yang saya berikan dengan orientasi dalam bentuk video. Jadi siswa sudah bisa mencerna, mengira-ngira materi ini nanti dari video tadi kira-kira materinya apa begitu. Karena video yang saya tampilkan itu sesuai sudah terbiasa mereka lihat dalam keseharian gitu. Berarti mereka sudah pernah melihat ya Bu ya? Sudah. Berarti di era pengembangan sudah terlihat. Kemudian Bu ini apa sudah 100% tercapai ini kira-kira Bu ini? 100% tentu saja tidak ya Bu. Ya pasti ada kekurangan dan kendalanya. Iya, kira-kira yang kekurangan atau kendala itu di bagian mana ini Bu ini? Saya perhatikan pada proses diskusi ya Bu ya. Ada 3 yang saya temui begitu Bu ya. Dan ini menjadi PR untuk saya Bu ya. Pertama saya lihat pada waktu karena ini mengenai apa Bu, materi saya mengenai hukum kekekalan energi begitu ya. Jadi saya menggunakan simulasi seperti virtual lab gitu lah Bu ya. Jadi dalam menggunakan komputer siswa itu saya lihat masih kaku Bu. Baik menggunakan megang mouse itu masih kaku gitu ya. Jadi terhambat juga pada proses diskusinya nanti Bu. Itu yang pertama. Yang kedua pada saat diskusi dari data yang mereka dapat dari PET simulasi tadi, dia berupa aplikasi Bu untuk menentukan berapa besarnya energi kinetik dan potensial pada titik tertentu. Nah dari data yang diambil itu pada LKPD kan ada pertanyaan tuh, yang mana nanti dari data yang mereka dapatkan ini mereka bisa menganalisa sendiri, bisa menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Dan situ saya temui siswa saya masih tidak aktif begitu ya, karena didominasi oleh 1 atau 2 saja yang bekerja, dan yang lainnya itu mengandalkan temannya Bu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga pada saat presentasi Bu, masih saya lihat beberapa kelompok yang saling
melempar ini untuk mempresentasikan. Mereka banyak menolak begitu. Jadi kamu aja lah begitu. Jadi cuman satu atau dua saja. Dan ini sepertinya jadi supir begitu ya. Jadi nanti kalau ada siswa yang bertanya, dia sendiri lagi yang menjawab. Jadi tidak kerja kelompok kolaborasinya kurang saya lihat di sana. Oh begitu ya Bu ini ya. Jadi setelah waktu pembelajaran Bu ini itu, kira-kira Bu ini melihat apa sih penyebabnya mereka kurang aktif seperti itu Bu ini? Saya rasa ya Bu ya, penyebabnya pada saat menggunakan virtual lab, menggunakan komputer, mereka belum terbiasa menggunakan perangkat begitu ya. Karena bisa jadi ya Bu ya, karena ini mereka belum memiliki perangkat komputer di rumahnya dan itu cuman ada di sekolah. Sementara waktu untuk menggunakannya itu terbatas. Itu saya rasa pertama. Yang kedua pada saat diskusi penyebabnya mereka kurang memahami materi begitu ya. Walaupun saya sudah memberikan media materinya ini dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk buku dan artikel, tetapi masih masih belum bisa memahami. Nah, yang ketiganya pada saat presentasi mereka tidak aktif. Saya rasa penyebabnya siswa ini kurang percaya diri. Berarti mereka kurang pede ya Bu Ya, ini ya. pede. Oke, sebenarnya ya Bu ini kalau kita lihat ya, pembelajaran itu seharusnya 100% ya Bu ini. Kalau inginnya Bu ini seperti apa mereka ini? Saya maunya siswa saya itu semuanya aktif Bu ya. Mereka dalam menggunakan komputer cakap, kemudian diskusi pun aktif, tidak cuma 1-2 saja yang bekerja. Kemudian pada waktu presentasi itu berbagi tugas. Ada yang sebagai moderator, kemudian ada yang nutulen, kemudian ada penyaji, kemudian ada yang menjawab begitu kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Berarti semuanya mereka kalau bisa aktif ya Bu ini Aktif, ya. iya, Bu. Oke, kira-kira Bu ini ada rencana nggak Bu ini apa yang akan Bu ini lakukan dari hal-hal tersebut? Saya rasa ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan tadi, untuk yang pertama siswa ini harus dibiasakan menggunakan perangkat komputer begitu Bu. Mungkin sekarang tahun ini saya dipercaya menjadi kepala labor komputer. Mungkin pada waktu proses pembelajaran siswa saya bawa ke ruangan komputer begitu Bu ya. Jadi mereka harus untuk membiasakan dalam menggunakan komputer, itu yang pertama. Nah, yang kedua pada saat diskusi ya Bu ya, mungkin saya memberdayakan teman atau rekan sekelompoknya yang lebih memahami materi. Itu saya rasa Bu ya, dan tentu saja dengan bimbingan kita. Nah, yang ketiga siswa kurang aktif di dalam presentasi. Mungkin saya rasa salah satu penyebabnya mereka kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Mereka terbiasa dengan bahasa daerah keseharian. Jadi waktu bicara di depan kelas itu masih PD-nya hilang begitu Bu. Jadi kita sebagai guru solusinya harus membiasakan melakukan proses PBM di dalam kelas itu menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya. Berarti ada 3 rencana Ibu Iya. Yuni ya. Dari 3 rencana ini Bu Yuni yang akan Ibu Yuni lakukan pada waktu terdekat ini, kira-kira yang mana ya Bu Yuni? Saya rasa Bu ya, yang ketiganya itu sejalan begitu ya Bu Fitri. Jadi secepatnya mungkin pada waktu pertemuan PBM berikutnya Bu ya, saya mulai membiasakan. Ini juga PR untuk saya dan guru yang lainnya, membiasakan di dalam kelas itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia biar siswa kita juga terpancing ya. Untuk pembiasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia itu yang pertama. Nah, dan pada waktu proses diskusi, nah di sana Ibu ya, kalau memang materinya itu memang membutuhkan perangkat komputer, nah di sana siswa itu saya biasakan dalam menggunakan komputer gitu. Berarti rencana Ibu ini waktu terdekat ini ya, dalam jadi dalam Ibu ini sudah lakukan ya Bu Yuni ya. Luar biasa sekali ya Bu Yuni. Saya juga tidak sabar ini menunggu hasil rencana-rencana Bu Yuni, bagaimana perkembangannya ya Bu ya. Oke, ini sesi terakhir dari pasca kita Bu Yuni, kira-kira apa sih yang Bu Yuni dapatkan dalam pembicaraan kita hari ini?
kita ini saya mendapatkan solusi atau strategi yang nanti saya gunakan untuk mengatasi kendala saya ya Bu ya. Iya. Saya rasa begitu Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Yuni sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini. Ya, terima kasih. Baiklah, demikian pasca observasi pada supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.